Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melanjutkan daripada pembahasan yang sebelumnya tentang surah Al-Fatihah. Al-Fatihah diawali dengan basmalah, dan basmalah itu termasuk ayat yang pertama daripada surah Al-Fatihah dalam pendapat madhab Imam Syafi'i yang kita yakini. Adapun hikmah membaca basmalah, seorang yang selalu membaca basmalah sebelum melakukan pekerjaan yang penting berarti ia selalu mengingat Allah pada setiap pekerjaannya. Nah, dengan demikian ia akan melakukan pekerjaan tersebut dengan selalu memperhatikan norma-norma Allah dan tidak merugikan orang lain. Dampaknya pekerjaan yang dilakukannya akan berbuah sebagai amalan ukhrawi. Sekalipun yang dikerjakan adalah pekerjaan-pekerjaan duniawi, tapi bisa berbuah amalan ukhrawi karena memang selalu diawali dengan basmalah. Seorang muslim diperintahkan membaca basmalah pada waktu mengerjakan sesuatu yang baik-baik. Yang demikian itu untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang dikerjakan adalah karena perintah Allah atau karena telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Allah dia mengerjakan pekerjaan itu dan kepadanya dia meminta pertolongan agar pekerjaan terlaksana dengan baik dan berhasil. Nah, ini ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Kullu amrin dhi balin la yubda bi fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqta'u." Setiap pekerjaan yang penting yang mengandung unsur kebaikannya, dzibalin, yang tidak dimulai dengan menyebut basmalah adalah buntung atau kurang keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang Arab sebelum datang Islam mengerjakan sesuatu dengan menyebut Al-Lata dan Al-Uzza, nama-nama berhala mereka. Nah, sebab itu Allah mengajarkan kepada penganut agama Islam yang telah mengesahkan Allah agar mereka mengerjakan sesuatu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya membaca bismillah ini diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau menyebutkan kalau ada pekerjaan penting yang mengandung unsur kebaikan akan tetapi tidak diawali dengan membaca basmalah, maka dia akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lanjutkan kepada ayat yang kedua. Allah memulai firman-Nya dengan menyebut basmalah untuk mengajarkan kepada hamba-Nya agar memulai satu perbuatan yang baik dengan menyebut basmalah, sebagai pernyataan bahwa dia mengerjakan perbuatan itu karena Allah dan kepadanya lah dia memohon pertolongan dan berkah. Maka pada ayat ini Allah mengajarkan kepada hamba-Nya agar selalu memujinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu berarti pujian, karena kebaikan yang diberikan oleh yang dipuji atau karena satu sifat keutamaan yang dimilikinya.
Jadi semua nikmat yang telah dirasakan dan didapat di alam ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dialah yang menjadi sumber bagi semua nikmat. Hanya Allah yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Karena itu Allah sajalah yang berhak untuk dipuji. Orang yang menyebut alhamdulillah bukan hanya mengakui bahwa puji itu untuk Allah semata, melainkan dengan ucapannya itu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Rabb artinya pemilik, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb artinya pemilik, pengelola, pemelihara. Di dalamnya terkandung arti mendidik, yaitu menyampaikan sesuatu kepada keadaan yang sempurna dengan berangsur-angsur. Lalu alamin artinya seluruh alam, yakni semua jenis makhluk. Alam itu berjenis-jenis, ya. Alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, alam manusia, alam benda, alam makhluk halus, umpamanya malaikat, jin, dan alam yang lainnya. Bahkan ada mufasir yang mengkhususkan alamin pada ayat ini kepada makhluk-makhluk Allah yang berakal, yaitu manusia, malaikat, dan jin. Tetapi ini mempersempit arti kata yang sebenarnya yang amat luas. Alamin ya kullu ma siwallah alamun. Selain Allah itu alam. Dengan demikian Allah itu pendidik seluruh alam. Tak ada sesuatu pun dari makhluk Allah yang terlepas dari didikannya. Tuhan mendidik makhluknya dengan seluas arti kata itu. Sebagai pendidik, Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan, menjaga, memberikan daya, tenaga, dan senjata kepada makhluk itu guna kesempurnaan hidupnya masing-masing. Siapa saja yang memperhatikan perjalanan bintang-bintang, menyelidiki kehidupan tumbuh-tumbuhan dan binatang di laut dan di darat, mempelajari pertumbuhan manusia sejak dari rahim ibunya sampai ke masa kanak-kanak, lalu menjadi manusia yang sempurna, tahulah dia bahwa tidak ada sesuatu juga dari makhluk Allah yang terlepas dari penjagaan, pemeliharaan, asuhan, dan inayahnya. Lalu pada ayat yang keempat, Ar-Rahmanur Rahim. Pada ayat yang sebelumnya, dua ayat sebelumnya, Allah menerangkan bahwa Allah adalah Tuhan seluruh alam. Maka untuk mengingatkan kepada hamba atas nikmat dan karunia yang berlipat ganda itu yang telah dilimpahkannya, serta sifat dan cinta kasih sayang yang abadi pada diri Allah Subhanahu wa taala, diulangnya sekali lagi menyebut Ar-Rahmanur Rahim. Yang demikian dimaksudkan agar gambaran keganasan dan kezaliman seperti raja-raja yang dipertuan dan bersifat sewenang-wenang lenyap dari pikiran hamba. Allah mengingatkan dalam ayat ini bahwa sifat ketuhanan Allah terhadap hambanya bukanlah sifat keganasan dan kezaliman, tetapi berdasarkan cinta dan kasih sayang. Dengan demikian manusia akan mencintai Tuhannya dan menyembah Allah dengan hati yang aman dan tentram, bebas dari rasa takut dan gelisah. Mana dia akan mengambil pelajaran dari sifat-sifat Allah. Dia akan mendasarkan pergaulan dan tingkah lakunya terhadap manusia sesamanya, atau terhadap orang yang di bawah pimpinannya, malah terhadap binatang yang tak pandai berbicara sekalipun, atas sifat cinta dan kasih sayang itu. Karena dengan jalan demikianlah manusia akan mendapat rahmat dan karunia dari Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Allah hanya sayang kepada hamba-hambanya yang pengasih. Dalam hadis yang lain juga disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Al-Hakim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah
yang Rahman tabarakallahu wa ta'ala. Oleh karena itu sayangilah semua makhluk yang di bumi, niscaya semua makhluk yang di langit akan menyayangi kamu semua. Dan juga Rasulullah bersabda dalam riwayat Al-Bukhari, man rahima walau dzabihata usfurin rahimahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang kasih sayang meskipun kepada seekor burung pipit yang disembelih, akan disayangi Allah pada hari kiamat. Maksud daripada hadis yang ketiga ini ialah menggunakan aturan dan tata cara pada waktu menyembelih burung, misalnya memakai pisau yang tajam. Dapat pula dipahami dari urutan kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, bahwa penjagaan, pemeliharaan dan asuhan Allah terhadap seluruh alam bukanlah karena mengharapkan sesuatu dari alam itu, tetapi semata-mata karena rahmat dan kasih sayangnya. Boleh jadi ada yang terlintas dalam pikiran orang, mengapa Allah membuat peraturan dan hukum dan menghukum orang-orang yang melanggar peraturan itu. Pikiran ini akan hilang bila diketahui bahwa peraturan dan hukum, begitu juga azab di akhirat atau di dunia yang dibuat Allah untuk hambanya yang melanggar, tidaklah berlawanan dengan sifat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Karena peraturan dan hukum itu rahmat dari Allah demi untuk kebaikan manusia itu sendiri. Begitu pula azab dari Allah terhadap hambanya yang melanggar peraturan dan hukum itu sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa istiqomah dalam kebaikan, senantiasa kita lurus dalam jalan siratal mustaqim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.